Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan seorang pendekar yang tak pernah dikenal dunia turun gunung untuk menyelamatkan seseorang. Ternyata pendekar tersebut ketua sekte yang paling ditakuti seluruh penjuru negeri. Tak ada satu pendekar pun yang mampu menandingi kesaktiannya. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali di wilayah gurun pasir. Kita diperlihatkan dengan seorang pendekar sakti bernama Yan Shao akan menyelamatkan seorang gadis yang dikenal dengan dewa pedang bernama Sukuang. Dan tiba-tiba sekelompok pendekar dari sekte lembah iblis muncul, sekte terkuat di dunia. Yan Shao berhasil mengalahkan mereka semua, sementara Sukuang yang masih ditahan akhirnya sadar dari pingsannya. Tak lama muncul 3 pendekar dengan julukan 4 dewa. Mereka dendam karena satu pendekar tewas di tangan Sukuang. Namun tiba-tiba Sukuang terkejut sudah berada di gurun pasir. Bahkan lebih terkejut lagi saat mereka memanggilnya dengan nama Sukuang, pendekar nomor 1 dari Gunung Yuchi. Sukuang berhasil ditangkap karena kalah oleh ketua sekte lembah iblis terkena jurus telapak es abadi. Dan akhirnya Yan Shao muncul. Dan lagi-lagi, Yan Shao dengan mudah mengalahkan para pendekar. Dia membawa Sukuang ke tempat yang lebih aman. Saat mengobati luka kecilnya, Yan Shao mendeteksi bahwa Sukuang terkena racun telapak es abadi. Dan di tempat lain, seorang pendekar mengabarkan kepada ketua sekte lembah bahwa Sukuang telah diselamatkan oleh seorang pendekar tak dikenal. Sukuang yang masih tak sadarkan diri bermimpi, yang ternyata dia bernama Peng Yi berasal dari masa depan, tanpa sengaja memasuki perjalanan waktu ke dimensi masa lalu saat terjadi kecelakaan. Jiwanya memasuki raga Sukuang, dan tak lama dia pun tersadar masih tak percaya dengan kenyataan bahwa dia telah melakukan perjalanan waktu ke masa lalu. Pantas saja Yan Shao merasa aneh dengan karakter Sukuang yang dikenal pendiam dan mematikan, kini menjadi lemah dan penakut. 既来之则安之，要么想尽办法回去。你说什么？尊姓大名？江湖人称燕少，我姓燕。救我干嘛？ Tak ada yang bisa dilakukan, mau tak mau Sukuang harus menerima kenyataan. Dia terkejut saat melihat giok dalam pedang Yan Shao yang sama persis dengan milik neneknya. Dia teringat saat terjadi kecelakaan sang nenek memberikan giok tersebut. Sukuang menyimpulkan bahwa giok tersebut adalah kunci ruang dan waktu. Ada kesempatan untuk kembali ke dunianya. Yan Shao mengira bahwa Sukuang sedang berakting pura-pura bodoh, atau memang Sukuang hilang ingatan karena racun yang mematikan. 你没必要在我面前装疯卖傻。那个，别告诉我你失忆了。真的忘了呢，空的。慢慢就想起来了。 Malam pun semakin larut, Sukuang menanyakan banyak pertanyaan. Yan Shao menjelaskan bahwa tujuan ketua sekte lembah bernama Sutian menangkapnya untuk ditukar dengan kunci harta karun dari Gunung Yuchi. Sedangkan kedatangan Yan Shao menyelamatkan Sukuang diutus oleh ketua muda bernama Shaoqi. Jika berhasil akan mendapatkan imbalan yang besar. Keesokan harinya, mereka pun melanjutkan lagi perjalanannya hingga tiba di sebuah desa. Namun tak lama, Sukuang tak sadarkan diri lagi, racunnya kembali bereaksi. Yan Shao memanggil tabib sakti bernama Huan Wu dari sekte Tang. 鬼谷盟玄冰寒玉掌有极寒之气，伤及脏腑。是鬼谷盟神罪天打伤了他。玄冰寒玉掌非同小可，还请前辈替他解除剩下的寒气。我有秘方解除，你想救他，
如何化解？他中了什么毒？若想缓解他体内的毒，以内力驱动，手无力，绵绵不绝，何故？ Yan Xiao berterima kasih telah membantu cara menahan racunnya sementara. Meski dengan resiko yang tinggi harus disalurkan ke tubuh Yan Xiao sendiri, harus mengetahui nama racun tersebut jika ingin hilang sepenuhnya. Saat mereka masih berbincang, tiba-tiba sekelompok pendekar sekte lembah muncul. Yan Xiao pun bergegas membawa suku Wang. Mereka mengumpulkan seluruh penduduk. Wan Wu yang bertanggung jawab atas keselamatan penduduk terpaksa turun tangan. 并肩踩宽点儿，他日好朝向。一剑生碴子。你挂洒火，黄点青，实在是盟主点子着草。 这妖身怕是不济，不能强求。走。 Setelah dirasa cukup aman, mereka pun pamitan akan melanjutkan lagi perjalanannya. Yan Xiao memberikan sebuah plakat jika suatu saat membutuhkannya. Yang ternyata Yan Xiao berasal dari sekte Tiangang. Wan Wu akan berusaha membuat penawar racunnya jika Yan Xiao berhasil mendapatkan nama racun tersebut. Tak lama, mereka pun pamit akan menuju Pavilion Wuking. Namun dengan mengejutkan, para pendekar sekte lembah berhasil menemukannya. Dan akhirnya mereka pun tiba di sana, yang disebut langsung oleh ketua Wuking bernama Jin Buyao. 青楼主金步瑶来迎贵客，原来是燕少啊！燕少的入楼，再入这无情楼。我就在这等死了我。这位是尉迟山庄的榕树狂。原来燕少是带他到此来领取赏。钱。 Setelah berada di dalam pavilion, Yan Xiao teringat masa kecilnya yang ternyata dia dan suku Wang adalah saudara angkat. Sang ibu memberikan tanda yang sama di punggungnya sejak kecil. Yan Xiao telah bersumpah kepada ibu angkatnya dia akan menjaga suku Wang dengan nyawanya. Pantas saja Yan Xiao rela mengorbankan dirinya menyalurkan racun mematikan ke dalam tubuhnya, meski akan menurunkan kesaktiannya dan tanpa diketahui oleh suku Wang sendiri. 我需要再次调息几日，恢复内力才能出发。以燕少的身手，怎么可能会伤成这副样子？燕少究竟是被何人所害？你留在此地。 照我吩咐去办事吧。你们要办的事情也很要紧。是。 Suku Wang mendatangi Buyao ingin bertemu dengan Yan Xiao, namun Yan Xiao tak bisa menemuinya karena sedang bermeditasi. Suku Wang pun pamit karena dia telah diberitahu Buyao bahwa misi Yan Xiao telah selesai, yaitu menyelamatkan suku Wang sampai ke Pavilion Wuking, yang nantinya akan dibawa oleh ketua muda sekte Gunung Yuqi, orang terkaya di dunia. Suku Wang berpikir harus ada yang melindunginya menggantikan Yan Xiao. Buyao pun mengenalkan para pendekar sakti yang berada di sana, namun sebagian dari mereka adalah musuh suku Wang sendiri. Dan tiba-tiba Suku Wang berlari menuju salah satu pendekar untuk jadi pengawalnya, ingin dilindungi dari pendekar yang bernama Sui Tian, ketua sekte lembah iblis. Namun saat menanyakan namanya, ternyata 你不认识我是谁吗？有桩生意，少侠，价钱随你开。正是尉迟山庄的女侠，整天追着我不放，忙沈醉天，还有那帮狗腿子，还未请教，尊姓大名啊？够不够胆接？沈醉天。哎， Suku Wang ketakutan dan bergegas menemui Yan Xiao kembali. Yan Xiao pun menjelaskan bahwa di Pavilion Yuqing akan banyak berdatangan pendekar sakti, termasuk Sui Tian sendiri yang akan mengambil Suku Wang kembali. Harus bertahan dan waspada sampai datangnya Shaoqi yang akan menjemputnya. Suku Wang meminta agar Yan Xiao mengawalnya sampai ke Gunung Yuqi karena di dalam pavilion ada Sui Tian. Yan Xiao pun memperlihatkan jika keluar dari pavilion sangat berbahaya, jadi hanya bisa menunggu kedatangan Shaoqi. Suku Wang pun marah dan pergi, dan saat Yan Xiao sedang mengobati kembali dirinya, dikejutkan dengan kemunculan Sui Tian. Dan akhirnya Tuan Muda Shaoqi tiba di Pavilion Wuking yang langsung disambut dan digandrungi para gadis. Namun saat akan menghampiri Suku Wang, tiba-tiba Sui Tian meledeknya. Dia mengasuh seluruh pendekar agar percaya bahwa Gunung Yuqi menyimpan harta karun yang besar. Dan saat keadaan mulai tak terkendali, muncul ketua Pavilion meredakan mereka. Shaoqi pun dibawa Yan Xiao untuk menemui Suku Wang. Shaoqi merasa ada keanehan dengan Suku Wang, namun untuk sementara diabaikan dulu. Mereka pun merencanakan strategi agar bisa membawa Suku Wang dengan selamat ke Gunung Yuqi. Dan setelah direncanakan, mereka pun mulai beraksi dengan pura-pura membawa Suku Wang.
Dua pendekar utusan Shao Qi berhasil mengelabui Sui Tian meski mereka kalah. Namun dengan mengejutkan, Su Kuang dan Yan Shao muncul dengan membawa peliharaan kesayangannya untuk ditukar dengan mereka bertiga. Dan tiba-tiba anggota Sekte Lembah melaporkan bahwa markas gurun pasir telah diserang oleh Sekte Tiangang. Dan akhirnya mereka berhasil melarikan diri dengan menyandra hewan kesayangannya. Akhirnya mereka tiba di Gunung Yuqi dengan disambut langsung oleh ketua, ayah dari Shao Qi, yang ternyata Su Kuang adalah anak angkatnya. Pantas saja ketua berani mengeluarkan uang besar demi keselamatan putrinya. Setelah berada di dalam istana, Su Kuang meminta kepada ayahnya agar Yan Shao dijadikan pengawal pribadinya. 燕少出手相救，又带回小女，感激不尽。不敢。是我的随身护卫，我想让他留在身边。疏狂想留你做他的随身护卫，在下恭敬不如从命。 Sang ayah membawa Su Kuang menemui adik angkatnya bernama Wan Xi. Setelah lama berbincang, Su Kuang dibawa ke ruang rahasia. Sang ayah yang mengira dia adalah Su Kuang asli menceritakan tentang harta karun Puxian yang selama ini dicari oleh seluruh pendekar dunia. Saat Su Kuang masih kecil, ayahnya tewas oleh sekelompok pendekar yang ternyata ayahnya Su Kuang adalah keturunan kerajaan yang sudah tumbang, yang turun-temurun memegang kunci harta karun kerajaan. Hingga suatu hari, rahasia tentang harta karun tersebar memicu kebrutalan pendekar dunia ingin memilikinya, yang menyebabkan tewasnya sang ayah. Lalu Su Kuang dan ibunya disembunyikan di desa Longyu. Namun tak lama seluruh penghuni desa dihabisi. Yang tersisa hanya Su Kuang seorang. Yang akhirnya Su Kuang dibawa ke Gunung Yuqi dijadikan putri angkatnya. 在守护着福仙堡，引来不少江湖人疯狂追杀，不知被谁传了出去。你父亲还是在半路，我们晚到一步，竟然找到了你们居住的龙月村。这个村子叫龙月村，村子里 唯一剩下的就只有你。等我收到石宇师妹传出的消息，赶到，于是我把你带回到玉池山庄。你是阿离堂哥之女。头疼。是啊，去吧。 Sejak saat itu, Su Kuang tinggal di istana Gunung Yuqi. Pelayan pribadinya melaporkan kepada ketua bahwa karakter Su Kuang berubah total. Bahkan kesaktiannya pun sudah lenyap seluruhnya. Shao Qi menjelaskan bahwa semua itu disebabkan efek dari racun telapak es Sui Tian. Dan akhirnya mereka semua mengerti. Namun ketua menugaskan Wan Xi untuk menyelidiki asal-usul Yan Shao. 始终不能完全放心，燕少此人深藏不露，去探一探他的底细吧。你熟知江湖人的来历和招式。女儿明白。 Su Kuang yang merasa jenuh tak boleh keluar, memaksa Ying Luo keluar istana secara diam-diam. Tak lama mereka pun tiba di kota. Namun saat memasuki sebuah toko, tiba-tiba secara tak sengaja, Su Kuang memasuki penginapan yang disewa Yan Shao untuk mengobati diri. Akhirnya Su Kuang pun kembali dengan selamat. Dan tiba-tiba teman masa kecil Su Kuang bernama Tingxi muncul memanggilnya. Dia berhasil mendapatkan pedang milik Su Kuang yang telah lama hilang. Dan setelah lama berbincang, Wan Xi meminta Yan Shao untuk menunjukkan kesaktiannya agar semua percaya bahwa Yan Shao mampu melindungi Su Kuang sebagai pengawal pribadinya. Suatu hari, dengan mengejutkan, Wan Xi menemui seseorang yang ternyata dia bersekongkol dengan Sui Tian, ketua sekte Lembah Iblis. Mereka merencanakan siasat pada acara festival Zhonghe yang akan segera dilaksanakan. Para pendekar dan ketua sekte pun telah mulai berdatangan memasuki kota Yuqi. 好久不见，姥姥还是如此身手矫健。君神派到，秦姥姥，林老头好大面子呀！天星堂到，近来可好啊？很好，江堂主。 Malam harinya, para ketua sekte dijamu dalam pertemuan terbuka yang dipimpin oleh ketua Lin sendiri. Selain membahas tentang festival Zhonghe, mereka juga membahas tentang koalisi antar sekte untuk menghadapi aliansi Lembah Iblis yang berambisi menginginkan harta karun Puxian. Ketua sekte Sujian bernama Nenek Xing tak ingin ikut campur jika berurusan dengan Lembah Iblis. Namun ternyata inti kedatangan mereka semua hanya ingin mengetahui tentang harta karun Puxian. Terjauh beda dengan tujuan sekte Lembah Iblis. 林某，感激不尽。 这些客套的话就不必说。在座各位又有谁不是冲着宝藏？请各位到此，正是想宝藏钥匙到底在不在玉池山庄？今日就向林庄主讨个说法。至于此事不急，
是因为中和之夜，诸位远道而来，不妨先歇息。请。 Keesokan harinya, para pendekar merayakan festival Zhonghe, termasuk Yan Shao dan Su Kuang yang ikut hadir di sana. Mereka akan ikut turnamen besar yang diselenggarakan 1 tahun sekali dalam acara festival Zhonghe. Siapapun juaranya akan mendapatkan hadiah besar dari Ketua Lin Gunung Yuqi. 好了，今天的花卉很是热闹啊！山庄便有大礼相送，谁若能一举夺魁，承蒙各位英雄赏光，红花会正式开始。1个时辰之后，各位请。 Malam harinya, acara turnamen pun dimulai. Mereka semua membicarakan tentang kesaktian Su Kuang yang setiap tahun menjadi pemenangnya. Kini mereka semua kecewa karena Su Kuang tak ikut turnamen tahun ini, namun digantikan oleh Yan Shao. Ternyata Su Kuang sangat ditakuti oleh seluruh pendekar dunia, termasuk para ketua sekte. Dan tiba saatnya turnamen dimulai. Petarung pertama yaitu Yan Shao melawan ketua sekte Qianxing bernama Jiang. Permainannya mengenali nama minuman yang telah disiapkan di atas meja. 开始。 蓬莱春景，承让。请至下一关，尉迟山庄护卫燕少胜。 Dalam sekejap, Yan Shao mengalahkan Jiang dan menjadi pemenangnya. Setelah beberapa pendekar berhasil ke tahap yang sama, mereka pun bertarung satu sama lain. Yan Shao berhasil mengalahkan mereka berdua, namun saat Yan Shao akan mengambil bola kemenangannya, Su Kuang yang telah berhasil menyelidiki menginfokan bahwa bola tersebut adalah sinyal bagi sekte lembah untuk meledakkan kota jika bola sudah dijatuhkan. 抓住他！ Akhirnya bola berhasil didapatkan oleh Yan Shao. Saat akan dijatuhkan, Shao Qi berteriak melarangnya. Namun dengan mengejutkan, Shao Qi menjaga Yan Shao yang telah mengendalikan dan merencanakan semuanya. Su Kuang pun perlahan menghampiri dan membujuk untuk memberikan bolanya. Namun ternyata... 你把花球给我。多谢大小姐。 Kuang dan Shao Qi terkejut tak terjadi apa-apa. Padahal Yan Shao telah bertindak 1 langkah lebih cepat dari mereka, berhasil menggagalkan siasat sekte lembah hitam yang akan menghancurkan kota. Namun ketua sekte lembah tak menyerah begitu saja. Mereka melakukan rencana kedua. Demi menyelamatkan semua, dengan risiko yang tinggi, Yan Shao memutuskan untuk membawa racun dalam kendi dijauhkan dari kota. Sementara para ketua sekte masih menghadapi pendekar sekte lembah. Yan Shao bergegas pergi menjauh dari kota, namun dengan mengejutkan ternyata pendekar sekte lembah terus mengejarnya.
Setelah berhasil mengusir sekte lembah, para ketua sekte meminta pertanggungjawaban kepada Ketua Lin atas semua yang telah terjadi. Gunung Yuqi dianggap gagal menjaga keamanan kota. Ketua Lin pun akan bertanggung jawab mencari dalangnya. Sukwang terlihat cemas menunggu kepulangan Yan Shao. Dan akhirnya... Setelah semua kondusif, mereka pun kembali ke Gunung Yuqi. Sukwang yang merasa tak berguna tak bisa bela diri, memaksa Yan Shao untuk melatihnya. 申职，大侄，是什么？看好了。 Yan Shao mencari petunjuk dari seorang bocah bernama Suguan yang menjadi saksi saat terjadi penyerangan di festival Zhonghe. Suguan menginfokan bahwa di Gunung Yuqi ada mata-mata sekte lembah. 指使你行动的人，如果你点燃了火药和酒弹，手沾那么多无辜的鲜血，藏身何国？酒庄和花间像是聚集了3仙的黄袍，沈醉天，我不知道他是谁，我只知道这么多。他对尉迟山庄似乎极为熟悉。该为你师父好好活下去，做好人。 步步艰难，做坏人很容易。 Keesokan harinya, saat Yan Shao akan melatih Sukwang, Shaoqi dan Tingxi muncul. Shaoqi ingin melatih Sukwang juga, namun ditolak oleh Yan Shao. Sukwang pun menyuruh mereka berdua untuk menunjukkan kesaktiannya. Malam harinya, Sukwang tersengaja melihat seseorang memasuki ruang kitab. Namun saat memasukinya, ternyata orang tersebut adalah Yan Shao yang sedang menyelidiki siapa mata-mata sebenarnya. Dan tak lama muncul Shaoqi beserta para petugas karena mendengar sesuatu dalam ruangan. Karena tak ditemukan apapun, mereka pun pergi. Setelah dirasa aman, Sukwang dan Yan Shao perlahan keluar. Namun ternyata mereka sedang diawasi oleh pelayan pribadi Sukwang. Keesokan harinya, pelayan tersebut melaporkan kepada Wan Xi yang ternyata dia tangan kanan Wan Xi. Dan tak butuh waktu lama, akhirnya Shaoqi menyergap Yan Shao setelah Wan Xi melaporkannya. Ternyata Yan Shao mencuri kunci harta karun. 燕少潜入我尉迟山庄，离这个人远一点。过来。燕少是我带来的人。燕少，你知不知道昨晚尹阁丢了锦盒？为什么？里面的东西便是开启腐仙宝藏。究竟是做什么？是我。你还相信他吗？ Yan Shao tak melawan sedikit pun, dia dibawa ke ruang tahanan. Saat Sukwang menemuinya, pelayan pribadi Sukwang bernama Liu An terus menguntitnya. Sukwang yang tak mengerti apa-apa hanya merasa kecewa dan tak ingin bertemu lagi. Dia membebaskan Yan Shao sebagai balas jasanya selama ini. Liu An melaporkan kembali kepada Wan Xi bahwa hubungan Yan Shao dan Sukwang kini telah berakhir. Kini Wan Xi menugaskan Liu An untuk mencuri kunci harta karun. Tak ditunda lagi, malam harinya dia pun bergerak yang ternyata memiliki keahlian bela diri. Liu An terkejut, ternyata semua ini rencana Sukwang dan Yan Shao untuk membongkar siapa mata-mata sebenarnya. Mereka berhasil menyusun strategi dengan sempurna. 山庄内有鬼谷盟的奸细。尉迟山庄最近确实不太平，父亲告诉过我，
燕少是可信之人，挖出那个深藏不露的奸细，我愿意陪少庄主下一盘更大的棋。那就有劳燕少了。拿下！Terbongkar sudah siapa Liu An sebenarnya yang membuat semua orang terkejut dan menyangka mata-mata yang selama ini dicari adalah seorang pelayan. Dan saat akan dibawa ke ruang tahanan, muncul Wan Xi pura-pura tak tahu. 别过来！不可，放人！平时待你可不薄，你真人介绍他？小妹。 Liu An berhasil melarikan diri, namun dua pendekar utusan Yan Shao berhasil menemukannya. Tak lama, akhirnya Yan Shao muncul. Liu An terkejut, ternyata Yan Shao mengetahui asal-usulnya. Dia berasal dari desa Longyu, nama aslinya bernama Yuli. Saat Yuli masih kecil, muncul para pendekar lemah sekte hantu menghabisi penduduk desa Longyu. Termasuk Yan Shao dan Sukuang berasal dari desa yang sama. 龙月村，你本名叫柳月。回家。快跑！ Liu An terkejut tak percaya bahwa sekte lembah yang dia bantu ternyata yang telah membantai keluarganya. Liu An mengira bahwa keluarga Gunung Ciu yang telah melakukannya, karena saat itu melihat ketua Lin membawa Sukuang kecil dari sana. Dan setelah Yan Shao menjelaskan lebih detail lagi, akhirnya Liu An ingat. Ternyata Yan Shao teman masa kecilnya yang bernama Yan Wuying. Dan akhirnya dia pun memberitahu racun dalam tubuh Sukuang, yaitu racun jantung teratai merah yang diciptakan oleh Xiu, ibu kandung Sukuang, yang belum ada penawarnya. 从何处寻来？解药在哪儿？下的到底是什么毒？是红莲之心。 榕树狂迟早毒发身，那毒无解。红莲之心是素食与侵世间无人能解红莲之心，他已死。他不会死，有我在。 Yan Shao membawa Liu An ke Gunung Ciu untuk mengungkap siapa dalang sebenarnya. Saat akan diinterogasi, muncul Wan Xi menyarankan agar Liu An dikurung terlebih dahulu. Tak lama muncul Linglong dari sekte Linghu meminta bantuan Gunung Ciu karena sektenya diteror oleh sekte lembah. Ketua pun mengutus Shao Qi untuk mendatangi sekte Linghu termasuk Yan Shao dan Sukuang. Dan setelah tiba di sana, Linglong dibuat tak sadar oleh kakaknya, yang ternyata kakaknya Linglong anteknya sekte lembah. Yan Shao dan yang lainnya berhasil dijebak hingga tersadarkan diri. Tak lama para pendekar sekte lembah pun muncul dan saat akan dihabisi, ternyata 别追了，因你而死。不得已，只好与鬼谷盟做了交易，会给他们一个交代。 Setelah kejadian tersebut, para ketua sekte berkumpul di Gunung Yuqi untuk merencanakan strategi menghadapi sekte lembah iblis. 下应该做好防御，不可贸然出击。出之勇，焉能成事？我与父亲心中都有数。此事，你有何打算？ 怎么还突然提问了？最好的防御便是进攻。叶少，你以为如何？也需江湖各门派合纵连横，与鬼谷盟一战，愿追随庄主。少慈愿与鬼谷盟一战。好。 Ketua sekte mendatangi Yan Shao meminta tolong untuk menyampaikan pesan kepada ketua sekte Tiangang, mengajak kerjasama untuk melawan sekte lembah iblis. Ketua meyakini bahwa Yan Shao berasal dari sekte Tiangang, sekte besar namun menghilang dari permukaan bumi. Yan Shao pun dengan senang hati akan membantunya. Yan Shao bergegas menemui Sukuang, berpamitan akan pergi jauh. Dia memberikan peluit, jika ada bahaya datang akan ada yang menolongnya. Sukuang sangat sedih dan akan kehilangan Yan Shao dalam waktu yang tak bisa ditentukan. 遇到危险，吹响这哨子，若是有缘，总会再见。那你去哪？ 我去哪里找你？公主大小姐生辰极乐。谢谢师傅。 Sejak kepergian Yan Shao, Sukuang rajin berlatih hingga perlahan dapat menguasai semua jurus yang telah diajarkan. 这些天整日练习刀法。燕少走后，大小姐像变了个人似的。我们不日将围攻山庄，再多一个人，灵力，武功也是恢复了吧？好这一招，星锤平野，放松。 专注。
气息。 Setelah lama menunggu kabar, akhirnya ada balasan dari Sekte Tiangang. Namun Shao Qi marah besar karena ketua Sekte Tiangang bernama Tian Yu meminta syarat, yaitu jika Su Kuang bersedia dijadikan istrinya. 山庄怎能任凭他人吩咐？这种要求实在荒唐，竟然提出这种要求！他堂堂一个天罡掌门，居然要靠一个女子去交换。无论如何，我不答应。你急什么？态度如何，我们还不知道。 Tak lama Su Kuang pun dipanggil dan ketua menjelaskan semuanya. Yang intinya ketua Sekte Tiangang akan membantu Gunung Yuqi jika Su Kuang bersedia dijadikan istrinya. Ketua juga menjelaskan bahwa Yan Shao pergi diutus olehnya dan dia adalah anggota Sekte Tiangang. Lalu ketua membawa Su Kuang ke ruang rahasianya. Dia memberikan kunci harta karun yang sebenarnya milik ayahnya Su Kuang. Kunci tersebut ada 2, yang satu lagi dimiliki oleh Tian Yu, ketua Sekte Tiangang. Tian Yu meminta kunci milik Su Kuang untuk dijadikan mahar pernikahannya, lalu berkoalisi dan membuka harta karunnya bersama-sama. 再将钥匙交给福仙宝藏的机关钥匙，这就是鬼谷盟一直想要得到的。并不知道，钥匙有2把。那另外一把呢？在天罡掌门是合二为一，才能打。这个什么掌门也不过就是为了保，我就知道。 Setelah dipikir panjang dan matang, akhirnya Su Kuang memutuskan bersedia menikah dengan ketua Sekte Tiangang. 我愿意嫁给楚天瑶，为尉迟山庄，也为了我自己。你真的想好了？我想好了。 朱狂带着宝藏钥匙去了莫邪山，义父便放出消息，我出嫁时便不是鬼谷盟的首要目标。我也该为尉迟山庄做一些什么。就按你说的办。好。 Dan setelah persiapan dilakukan, mereka pun mulai bergerak menuju Sekte Tiangang dengan ditemani 3 rekannya. Perjalanan dilakukan secara rahasia karena akan membahayakan keselamatan mereka. Dan ternyata Yan Shao diam-diam mengawalnya. Di tengah perjalanan, mereka singgah di warung kopi. Namun tak lama, tiba-tiba para penegak dari Sekte Wuwang muncul. Akhirnya mereka berhasil melumpuhkan para pendekar Sekte Wuwang dengan sedikit dibantu oleh Yan Shao. Mereka pun membawanya untuk dijadikan sandera karena ditakutkan akan muncul lagi. Namun saat diinterogasi, tiba-tiba dia kesakitan. Ternyata telah diracuni oleh ketuanya sendiri. Jika misinya tak berhasil, obat penawarnya tak akan diberikan. Dan tiba-tiba ketua Sekte Wuwang bernama Hua muncul. Dia mengancam akan menghabisi semuanya jika kunci harta karun tak diberikan. Saat pertempuran masih berlangsung, Su Kuang berhasil mengambil obat penawarnya dan mereka pun bergegas pergi. Gadis tawanan bernama Huaqi membantu mereka melarikan diri lewat jalan rahasia karena telah menolong mendapatkan obat penawarnya. Sementara Yan Shao dikejutkan dengan suara peluit milik Su Kuang, pertanda dalam bahaya. Namun ternyata yang membunyikan peluit adalah Wan Xi. Dia mengatakan bahwa peluit tersebut diberikan oleh Su Kuang. Tanpa curiga, Yan Shao pun membawanya. Sementara mereka melanjutkan lagi perjalanannya. Namun di tengah perjalanan, Huaqi mengkhianati. Dia berhasil mengelabui semuanya dan menangkap Su Kuang. Dengan mengejutkan, ternyata dia adalah ketua Sekte Wuwang sebenarnya. Dan tak lama ketua Sekte Lembah muncul. Ternyata mereka telah bersekongkol. Sementara Shao Qi telah sampai di dermaga. Mereka semua terkejut ada Wan Xi di sana. 大哥，我想再送你们一程。婉慈，你怎么在这儿？ 婉慈姐姐没有燕少相救，才得以平安到此。燕少，
他在哪儿？ Sukuang yang masih ditahan oleh Suitian terus ditekan dan diancam. Meski berulang kali dia mengatakan bahwa dia tak memiliki kuncinya. Namun tiba-tiba 岩上，你终于来了。 mereka bertiga terjatuh ke jurang dan tak lama akhirnya Yan Shao dan Sukuang tersadar. Sementara Suitian yang masih tak sadarkan diri diikat seluruh badannya. Sukuang tak menyangka bisa bertemu lagi dengan Yan Shao. Yan Shao tak menghabisinya karena dia teringat ternyata Suitian pernah menyelamatkannya saat kecil. Dan saat Yan Shao sedang mengalirkan racun ke dalam tubuhnya, Suitian bangun. Dia mengetahui bahwa racun tersebut adalah jantung teratai merah yang tak ada penawarnya. Bahkan ayahnya pun tewas oleh racun tersebut. 红莲之心，可有解药？最后会有入骨之痛，此毒无药可。你倒是说说，地图和钥匙在哪儿？盟主，这女人邪门的很。岂能怕了一个将死之人？说。叫苏时雨，给他下毒的人。 Keesokan harinya, Yan Shao tak bangun-bangun karena terluka dan kelelahan. Suitian menawarkan bantuan untuk mengobatinya. Setelah dipertimbangkan dengan matang, akhirnya Sukuang melepaskannya. Dan ternyata ucapan Suitian bisa dipegang hingga Yan Shao sadar kembali. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba terdengar suara peluit. Mereka pun bergegas memasuki gua. Dan ternyata peluit Sukuang masih ada, yang berarti peluit yang dimiliki Wan Xi palsu. Dan tiba-tiba Suitian diserang ular. Mereka pun bergegas keluar dan memutuskan untuk pergi dari sana. Dan setelah berada di sebuah gubuk, mereka membuat kesepakatan. Yan Shao akan mengobati racun ular, sementara Suitian akan mengobati luka dalam akibat pukulannya. Dan mereka sepakat tak akan bermusuhan untuk sementara. Saat tengah malam, mereka berdua memutuskan untuk pergi. Dan keesokan harinya, akhirnya Suitian berhasil ditemukan. Dia pun bergegas mengumpulkan kembali pasukannya, akan melanjutkan mencari Sukuang setelah memulihkan tenaganya. Dan malam harinya, Suitian bertemu dengan Wan Xi. Dan ternyata yang telah meracuni Sukuang dengan jantung teratai merah adalah Wan Xi. 是你对榕树框下的。叶少竟为了他，榕树框为何一直没有毒法？之法是唐门一位前辈的独门毒引到自己体内，这不可能。比我们想象的更要复杂。在沿途的路上会有人做标记，我就越要将他们二人打散，你就可以尽快追赶上他们。 Setelah memulihkan kondisi, ketua sekte lembah dan pasukannya mulai bergerak mengejar Yan Shao dan Sukuang. Mereka berpencar membagi tugas. Sementara mereka berdua singgah di kota kecil perbatasan wilayah sekte Junsan. Dan akhirnya mereka semua bertemu dan berkumpul kembali di sana. Malam harinya, akhirnya para pendekar sekte lembah mengetahui di mana Sukuang menginap dari info yang diberikan oleh Liu An yang mengikutinya sejak awal. Para pendekar sekte lembah berhasil melarikan diri dan Wan Xi bersiasat pura-pura diculik sekte lembah. Shao Qi dan yang lainnya mengejar mereka. Sementara Yan Shao menghampiri Liu An yang terluka parah. Ternyata yang telah menghabisi keluarganya adalah pendekar jubah merah dari sekte lembah. Kini misinya telah selesai membalaskan dendam kematian keluarganya. Namun Liu An belum sempat memberitahu bahwa Wan Xi adalah antek sekte lembah. 我大仇已报，亲手杀死了我爹，就是那个红衣光头。是谁安排你做的这一切？是谁帮你逃出的玉池山庄？ Wan Xi kini bersama ketua sekte lembah dengan pura-pura diculik. Semua tak ada yang tahu termasuk anggota sektenya bahwa Wan Xi dan Suitian telah bekerja sama secara rahasia. Tak lama mereka pun melanjutkan lagi pencariannya. Sementara Yan Shan dan Sukuang beristirahat di sebuah kuil tua. Dan saat Yan Shao sedang mencari makanan, tiba-tiba
Yan Shao terlihat lemah karena tenaga dalamnya sedikit demi sedikit terkuras mengobati suku Wang. Dan tiba-tiba terdengar tanda dari Hua Qi yang berarti suku Wang telah ditemukan oleh Hua Qi. Namun saat akan dihabisi, tiba-tiba... 误伤哈，我是正当防卫的。如是狂，师傅， Hua Qi terluka parah, tak menyangka suku Wang memiliki tenaga dalam yang kuat. Tak lama muncul Wan Xi, dia bersiasat lagi dengan menghabisi Hua Qi agar Sui Tian semakin murka kepada suku Wang. 华气，榕树狂对他施了毒粉，我赶到的时候已经晚了。真的恢复了。一旦武功恢复，更难对付。 Dan akhirnya mereka bertemu kembali. Yan Shao mengatakan kepada Shao Qi bahwa suku Wang akan dibawa terlebih dahulu ke Pavilion Wuking untuk diobati sebelum diantarkan ke Sekte Tiangang. Karena selain racun telapak es abadi, ada racun teratai merah dalam tubuhnya. Yan Shao mendapatkan info bahwa di Pavilion Wuking ada orang yang mampu mengobati dua racun tersebut. Mereka pun bergegas pergi menuju Pavilion Wuking. Namun tiba-tiba terlihat pasukan Sekte Lembah sudah mendekatinya. Setelah tiba di desa kecil, kondisi Yan Shao semakin melemah. Dia meminta tolong kepada Shao Qi untuk pergi menemui Bu Yao, ketua Pavilion Wuking, menurunkan bantuannya. Shao Qi pun bergegas pergi, sementara mereka bersembunyi di sana. Tak lama, Sui Tian dan pasukannya pun tiba. Shao Qi akhirnya tiba menemui Bu Yao. Dengan tegas dia menolak keluar pavilion karena sudah tak ingin berurusan dengan dunia persilatan. Namun dengan seketika Bu Yao terkejut saat Shao Qi mengatakan bahwa Yan Shao lah yang telah menguburkan jasad saudaranya di samping danau teratai. Dan akhirnya untuk pertama kalinya Jin Bu Yao keluar dari Pavilion Wuking. Yan Shao yang masih terjebak di desa kecil memutuskan untuk memancing mereka. Sementara yang lainnya pergi menyelamatkan suku Wang. Namun saat akan terjadi pertarungan, akhirnya Jin Bu Yao muncul. Jin Bu Yao， 叶少，这边。 Akhirnya mereka berhasil melarikan diri dari emukan Sui Tian dan tiba di Pavilion Wuking. Setelah memasukinya, mereka bertemu dengan tabib sakti yang sudah menunggunya. Yan Shao pun segera diobati.炼神，剑至底收，吸气于喉，气下于海。 Akhirnya racun dalam tubuh Yan Shao dapat ditekan untuk sementara waktu. Lalu tabib mengeluarkan pil ajaib yang dapat menyembuhkan racun tersebut, namun hanya ada satu. Pilihan tersulit antara Yan Shao dan suku Wang yang harus diselamatkan. 红莲之心唯一的解药，开花10年成熟，10年结果，就是鬼鹫。因此找到鬼鹫，可只有一枚，你要有所准备，只能救一个人。 Setelah badai pasir reda, Sui Tian semakin murka dan akan menyerang Pavilion Wuking. Jin Bu Yao mengumumkan kepada para tamu untuk segera meninggalkan pavilion karena tak lama lagi pasukan Sekte Lembah akan menyerang. Namun semua sudah terlambat, Sui Tian dan pasukannya sudah tiba. Sui Tian meminta untuk menyerahkan suku Wang seorang, jika tidak dia akan meratakan semuanya. Jin Bu Yao， 我只要一个人，这里所有人都不会有事。交出榕树狂，若不愿交出榕树狂， 火烧无情楼，天黑前一个也别想跑。 Yan Shao memberikan pil ajaib kepada suku Wang, namun dia menolak, ingin Yan Shao yang memakannya agar bisa melawan Sui Tian. Tak ada pilihan lain, dia tetap memaksa suku Wang memakannya. Dan akhirnya Sui Tian dan pasukannya pun memasuki pavilion. 想活命的马上离开，是鬼谷盟与尉迟山庄的恩怨。
上！Buyao mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Sukwang melalui jalan rahasia, dan pasukan sekte lembah semakin menyudutkan mereka. Tak ada pilihan lain dengan risiko yang tinggi, Suitian memutuskan untuk mengembalikan kesaktiannya secara paksa dengan menekan seluruh racun dan luka dalamnya. Akhirnya pasukan Suitian berhasil dikalahkan, mereka pun bergegas pergi. Namun Yan Shao terluka parah akibat serangan balik dari dalam tubuhnya, dan Buyao tewas demi menyelamatkan Sukwang. Sukwang dan yang lainnya masih menyusuri jalan rahasia. Tak lama akhirnya mereka menemukan jalan keluar, dan terlihat seorang pendekar misterius berada di sana yang ternyata utusan Jin Bao untuk membantu mereka. Setelah disiapkan kereta kuda, mereka pun mulai bergerak. Namun di tengah perjalanan mereka dihadang oleh Ruhai dan pasukannya. Mereka semua terkejut melihat kesaktian Sukwang yang tiba-tiba meningkat pesat. Tak lama muncul Chan Yi, ketua sekte Tang, mengancam untuk tak menghabisi Ruhai. 姐，你犯什么糊涂呢？闭嘴！我做什么自有我的道理。我们也要助纣为虐，背弃6大叛徒。传言，我做的一切都是为了你。你还有如此执迷不悟的相信他？江如海是对是错，都是我唐禅一的男人，让你们所有人陪葬。今日你若是敢动他，你现在被蒙蔽了双眼，善恶都不分了。处惹是生非，死心塌地。 Yan Shao semakin lemah, hanya memiliki beberapa hari lagi untuk hidup. Dia pamitan kepada tabib sakti akan pergi ke sekte Tiangang. 我为你封了几处穴位，多谢。如此还能撑些日子，不可再强行用力。留在这儿，跟他们一起好好活下去。我是来向前辈辞行的，前辈珍重。 Akhirnya Sukwang dan yang lainnya tiba di sekte Tiangang. Mereka disambut oleh petinggi sekte bernama Gui Zhao. 诸位少侠一路辛苦了。天罡负责处理日常事务，在下夜归州。出掌门呢？自然会亲自前来。蓉姐姐，要不还是别嫁过去了，是个病秧子。不如各位少侠随我来吧。 Malam harinya, Sukwang yang penasaran ingin melihat seperti apa wajah ketua sekte Tiangang yang akan menjadi suaminya. Dia pun mengikuti Gui Zhao yang akan mendatangi ketua. Sukwang memaksa ingin melihat ketua namun tak diizinkan. Dan dengan mengejutkan, ternyata ketua sekte Tiangang adalah Yan Shao. Namun sengaja masih merahasiakannya sebelum semua kekacauan teratasi. 就安心成婚，做掌门夫人。我总该有资格见掌门吧？你魏国门的夫人都上门，你都不出来见一面吗？请容姑娘止步，在即夫妻不能见面，好像也不太规矩。你娶我是为了钥匙。 我看咱俩也不必说这些规矩不规矩的，能可否出来，让我一睹真容啊？你好，龙叔狂，你最好安分守己一些。一定有哪里不对，眼前这个人，可就是那种感觉。
Ketua Gunung Yuchi akhirnya tiba di Pavilion Woking setelah diberi kabar Wan Xi terluka. Wan Xi disuruh untuk pulang sementara ketua akan pergi ke sekte Tiangang untuk membentuk aliansi 6 sekte besar melawan sekte lembah. Namun Wan Xi menolak, dia ingin ikut ke sekte Tiangang. 女儿不好，让父亲担心了。你不会有事的。我要赶去莫叶山，会护送你回山庄，共商如何对抗鬼谷盟之事。请您带着我一起去莫叶山吧。好。 Sukuang terus mencari cara agar Tianyu membuka topengnya. Kali ini dia memasuki sumur kering dan meniupkan peluit. Tak lama Tianyu muncul akan menolong Sukuang. Namun saat akan naik, talinya putus. Saat itulah kesempatan bagi Sukuang. Dia mengatakan yang mengejutkan, bahwa Sukuang tak akan menikah dengan pria manapun termasuk Tianyu. Dia hanya ingin menikah dengan Yan Shao. Dan akhirnya Tianyu pun membuka topengnya. Sukuang dan Yan Shao akhirnya bersatu kembali dan mereka akan melangsungkan pernikahan tanpa ada hati yang terluka. Dan akhirnya Yan Shao menjelaskan semuanya bahwa hidupnya tak akan lama lagi. Dia menyerap racun teratai merah dari tubuh Sukuang dan penawarnya hanya ada satu yang telah dimakan Sukuang agar tetap hidup. Pelaku utamanya adalah Wan Xi.我到底为什么会中毒？我怀疑是林婉慈。林婉慈她为何要加害于我呢？她的心思，嫉妒你得到父兄的关爱。我不相信有什么毒是注定无解的。康，总比一个人康要好。 Setelah beberapa hari, akhirnya Ketua Lin dan rombongannya tiba di sekte Tiangang dengan disambut langsung oleh Ketua Sekte Tiangang dan para petingginya. Yan Shao sengaja memakai topeng demi keselamatan Sukuang. Jika mengetahui Ketua Tiangang adalah Yan Shao yang terluka, maka keselamatan Sukuang terancam. 带我安顿大家吧。请。 Yan Shao dan Sukuang mempercepat pernikahan mereka secara rahasia tanpa diketahui orang luar. Tujuannya agar tak ada yang mengganggu hubungan mereka berdua, terutama setelah kedatangan Wan Xi yang memiliki siasat licik dan berbahaya. 执子之手，与子偕老。榕树黄金日，与楚天瑶结为。愁绪有3000日潺潺，连襟正烟，李成。 Shao Qi dan Ying Luo gelisah karena Sukuang tak ada di kamarnya seharian. Tak lama muncul Gui Zhao mengabarkan bahwa kemarin mereka berdua telah melangsungkan pernikahan. Yang sontak saja membuat Shao Qi terkejut. Tak lama Wan Xi pun muncul dan ikut terkejut juga. 昨日便是我们掌门悄悄成婚，只有2个人的婚礼，不愧是荣姐姐。按照荣姑娘的意思来办的，如此匆忙不合礼数。不可能，怎么能如此不符合礼数？和我们掌门自己的事，告辞了。 Setelah lama menunggu, akhirnya 6 sekte besar mulai berdatangan memasuki sekte Tiangang. Mereka semua berkumpul di aula istana, dan semua dikejutkan dengan kedatangan ketua sekte Qianxing yang tiba-tiba terluka parah. Tak lama, akhirnya ketua sekte Tiangang muncul. Mereka pun mulai membahas aliansi 6 sekte besar. Namun yang hadir hanya 5 sekte. Sekte Junsan telah habis dibantai oleh sekte lembah. Dan tiba-tiba, Suguan muncul, satu-satunya anggota sekte Junsan yang masih hidup. 一个人也是一个门派，我不死，君山派不亡，我在，君山派就在。 君山派已被鬼谷盟残忍屠戮，就是各位来日的下场。如果各位掌门不吸取教训， Setelah semua mewakili Suguan perwakilan sekte Junsan, mereka pun melanjutkan pembahasannya, yaitu memilih siapa yang akan menjadi ketua aliansi, dan perdebatan pun mulai memanas. 性命武功过人，更能使人信服。林庄主自是最好人选。如此情形，难以定夺。岳家的事，我跟你大哥解释过，就想骗过在座的所有人吗？还轮不到你说话吧？唐掌门来做6派盟，我也同意。灵狐派愿听从唐掌，推举唐掌门作为盟主，君山派推举林庄主。好。那么恭喜唐掌门，恭喜唐掌门。
Dan akhirnya Chan Yi, ketua sekte Tang yang mendapatkan suara terbanyak, menjadi ketua aliansi. Semua ini telah direncanakan oleh Jiang sebelumnya, yang telah melakukan siasat kepada para ketua sekte. Lalu Jiang dengan lantang mengatakan sudah saatnya untuk membuka harta karun bersama-sama. Dan Yan Shao akhirnya buka suara bahwa dia dan Su Kuang sebagai pemilik kunci telah sepakat untuk menghancurkan kuncinya, yang setak saja ditolak keras oleh Jiang. Namun dengan mengejutkan, Chan Yi sebagai ketua aliansi menyetujui keputusan Yan Shao dan membongkar kejahatan Jiang di depan semuanya. 江如海双腿已废，6大派一个交代了。你们堂主之所以变成今日这样，也是为江如海所害。太爷，你为何骗我？如海确实十恶不赦，再危害武林了。人你可以带走， 多谢楚掌门成全。 Setelah kejahatan Jiang terbongkar, ketua aliansi diberikan kepada ketua Lin. Chan Yi pun pamit pergi membawa Jiang. Tak lama, Wan Xi pun tiba di sana yang sengaja dipanggil oleh Yan Shao. Dengan mengejutkan, Yan Shao mengumumkan kepada semuanya bahwa Jiang ada yang mengendalikannya, yaitu Wan Xi. Setek saja membuat semua terkejut. Namun saat Yan Shao akan menghancurkan kuncinya, tiba-tiba Su Kuang berubah pikiran. Yang ternyata sebelumnya sudah dikelabui oleh Wan Xi bahwa di dalam harta karun tersebut ada obat penawar racun teratai merah untuk menyelamatkan Yan Shao. Wan Xi berhasil dengan siasatnya hingga terpaksa Yan Shao membuka topengnya. 天瑶， 看来我果然没有猜错。燕少，楚天瑶竟然是燕少！要成婚的人是燕少，行义吗？他说不定对你另有图谋。 Ketejaman mulut Wan Xi membuat semua orang marah, terutama ayah dan kakaknya. Kelicikannya berhasil mengadu domba di antara mereka dan mengasuh Su Kuang bahwa mereka semualah yang bertanggung jawab atas kematian seluruh keluarganya. Namun tiba-tiba, 没害过我，我不知道。你杀了我来呀！榕树狂杀了我，凭什么所有人都爱你、敬你？你杀了我榕树狂，才能解除你心中的恨意。我给你下红莲之心。 错全在我，晚辞之错。 Ketua Lin mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada semuanya, terutama kepada Su Kuang. Jabatan Ketua Gunung Yuqi kini diserahkan kepada Shao Qi. Dan akhirnya, 就交给你了。玉池山庄，你从未让我失望。 拦住他！父亲，父亲， saat keadaan semakin kacau, tiba-tiba petugas melaporkan serangan sekte lemah semakin brutal dan telah memasuki perbatasan sekte. Yan Shao yang semakin lemah akan dibawa ke ruang harta karun untuk menemukan obat penawarnya. Sementara sekte lembah akan dihadapi oleh semua pendekar yang tersisa. 难以抵挡，我留下拖住鬼谷王。走，叶少。 苏姐们，准备营地。 Mereka berhasil keluar dari sekte dan tiba di tempat yang dituju. Ternyata sebuah gua yang pernah mereka singgahi saat terluka bersama Suitian. Tak lama akhirnya mereka menemukan sebuah pintu. Yan Shao pun menggunakan kode rahasia yang dipelajari dari ibu angkatnya. 别费力了，天书、雨禾、开阳、瑶光、天泉、天机、天玄。 Setelah memasukinya lebih dalam lagi, mereka menemukan sebuah tugu. Kini saatnya kedua kunci digunakan. Dan akhirnya, 那这个要怎么用？ Dan ternyata harta karun yang diperebutkan dunia persilatan adalah tumpukan kitab yang berumur ratusan tahun, bukan harta kekayaan yang mereka hayalkan. Su Kuang menyuruh Pang Ming untuk fokus mencari obat penawar racunnya, dan akhirnya dia menemukan jurus tingkat tinggi yang dapat menetralkan racun teratai merah. Sementara Suitian dan pasukannya termasuk Wan Xi berhasil menemukan jejak mereka dan telah memasuki gua harta karun. Su Kuang memutuskan akan menghadapi mereka seorang diri, sementara Peng Ming menjaga Yan Shao. 追寻的宝藏就在面前。 这算什么宝藏？真正的宝藏就在你面前。给我杀！ Su
Sukwang dan Peng Ming tak mampu menandingi kesaktian Sui Tian, sementara Yan Shao masih berusaha menguasai jurusnya dan mengeluarkan racunnya. Dan akhirnya Yan Shao berhasil mengeluarkan racunnya sekaligus berhasil menguasai kesaktian tingkat tinggi dari kitab tersebut. Namun Peng Ming terluka parah dan tak mampu bertahan, sementara Sui Tian murka kepada Wan Xi dan menghabisinya. 我让你们全都死无葬身之地！ Sui Tian akhirnya berhasil dihabisi. Tak lama para pendekar pun muncul. Shao Qi sedih melihat adiknya telah tewas meski dia telah melakukan kesalahan besar. Namun tiba-tiba tubuh Yan Shao melemah yang ternyata dia menggunakan teknik pengembali jiwa, meningkatkan kekuatannya secara paksa untuk melawan Sui Tian. Efeknya serangan balik dari teknik tersebut menghancurkan meridiannya yang membuat Sukwang histeris. 楚掌门和荣姑娘是真正的侠之大者。 Namun saat memegang lehernya, ternyata Yan Shao masih hidup. Dia ngeprank Sukwang. Seluruh racun dalam tubuhnya telah hilang sepenuhnya. Dan Yan Shao baik-baik saja. 别吵了。你骗我，大骗子！ Setelah kejadian tersebut, kisah pun kembali ke dunia masa depan. Dengan mengejutkan, tiba-tiba dokter yang merawat Sukwang seperti teringat sesuatu yang sangat penting. Dia pun bergegas menghampiri Sukwang yang masih koma. Dan akhirnya, setelah sekian lama, Sukwang pun bangun dari komanya. Dia telah kembali ke kehidupannya yang asli dengan bernama Peng Yi, nama yang sama saat kecil di desa Longyu. Peng Yi melihat nama dokter tersebut bernama Tian Yu. Dia meyakini bahwa Tian Yu adalah Yan Shao dari masa lalu. Dan singkat cerita, setelah hubungan mereka semakin dekat, Peng Yi pun menceritakan semuanya. Dan akhirnya mereka bersatu kembali di kehidupan dunianya saat ini. Jika takdir telah merestui, maka ruang dan waktu bukan lagi penghalangnya. Dan kisah film pun berakhir. 你确定这是我们的婚纱照？二位，不行，我腰酸了。我手酸。这是燕少和榕树狂的，我眼睛进沙子了。不能动，再坚持一会儿。海市蜃楼。有你有我，有情有义。